Kita langsung saja berbincang tentang penyalahgunaan NIK ini bersama Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fahrullah dan anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Nasir Jamil. Selamat malam Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Judan dulu. Pak Judan, kenapa ini bisa terjadi? Ya, terima kasih Pak Latif, yang saya hormati Pak Nasir Jamil dari Komisi 2 DPR RI. Jadi kalau pertanyaannya Mas Latif ini bagi saya sangat menusuk gitu. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, di dalam setiap praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang namanya typo, error, itu saya kira selalu ada ruang-ruang untuk terjadi. Dan kalau kami melakukan tracking dan tracing data antara dua penduduk itu, NIK-nya itu sama, hanya berbeda di ujung. Jadi satu berujung 01, yang satu berujung di 08. Jadi bisa jadi dianalisis ini terjadi karena typo, salah ketik. Bisa jadi karena faktor si WNA-nya mengucapkan kata yang mirip. Misalnya ya dalam bahasa tertentu kedengarannya seperti itu di entry. Nah, kemudian di dalam berbagai hal kita melihat bahwa di dalam sistem ini belum ada satu verifikatornya. Ketika NIK dimasukkan ke dalam laptop, kemudian masuk ke aplikasi Peduli Lindungi atau aplikasi Pikter, itu verifikatornya belum ada. Jadi saya menganalisis problemnya bisa jadi error in persona atau typo, salah ketik, dan yang kedua belum ada verifikator datanya. Baik, itu Pak dua Judan, hal yang saya cermati. Oke, Pak Judan, misalnya ini 08 ujungnya itu namanya Zudan. Lalu kemudian 07 namanya Latif. Lalu kemudian saya salah ketik, saya ketik 07. Yang keluar Zudan apa Latif? Tergantung di entry oleh petugasnya, Mas. Apakah NIK itu tidak langsung, apakah NIK tidak sesuai langsung dengan nama orangnya? Kan tergantung entry-nya. Karena NIK ini belum terkoneksi dengan data Dukcapil. Jadi begini yang tadi saya sampaikan, bahwa sistem yang sekarang berlangsung, itu tidak ada verifikatornya. Maka kemarin kami rapat dengan Kementerian Kesehatan, semua sudah sepakat dengan Kominfo, dengan BPJS, kita harus ada verifikatornya sebagai alat ukur bahwa data yang dimasukkan dari titik-titik spot pelayanan itu betul-betul milik sebagaimana yang terdata di dalam data Dukcapil atau tidak. Nah, inilah kemudian timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan kualitas data. Kami sebagai Dukcapil itu akan memberikan suplai data yang berbasis data by name by address dari data NIK di Dukcapil. Seperti itu Mas Latif, kesepakatannya. Saya ke Bung Nasir. Bung Nasir, dulu Pak Judan ini pernah bilang satu NIK, satu penduduk. Artinya sebetulnya sudah harus pasti kalau saya isi 07 maka yang keluar Latif, 08 keluar Zudan. Tapi ini bisa terjadi seperti ini, gimana pengawasan DPR? Ya beginilah kalau bisa disebut agak lucu negeri kita ini memang. Pertanyaannya adalah apakah pernyataan Dirjen tadi itu bisa kita benarkan? Ya, tentu benar. Tapi apakah kita bisa terima? Nah itu yang belum. Kenapa nggak terima? Kenapa nggak terima? Karena soal perlindungan data pribadi ini sebenarnya meskipun tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, ya kita punya undang-undang Anminduk, ya. Kemudian ada undang-undang informasi transaksi elektronik. Kemudian juga kita punya peraturan Menteri nomor 20 tahun 2016 ya tentang perlindungan data pribadi. Artinya di situ memang diatur tidak ada penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu benar, tapi belum tentu bisa kita terima. Ya, karena apa? Karena sebenarnya negara tidak boleh ya kemudian lalai, meskipun ini satu kasusnya barangkali yang terungkap.
Dan yang paling membuat kita miris itu adalah yang menggunakan data Wasip Ridwan tadi ini adalah warga negara asing keturunan Tionghoa. Kalau tidak salah namanya Li Inchong atau apa gimana. Ya. Jadi ini kan sangat miris sebenarnya. Maksudnya? Nah, karena itu pertanyaannya adalah undang-undang sudah ada, ya. Undang-undang administrasi kependudukan, undang-undang tentang informasi transaksi elektronik, ya nomor 11 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi nomor 19 tahun 2016. Ada peraturan pemerintah dan ada peraturan menteri sebagai turunan undang-undang itu untuk menjaga data-data pribadi warga negara. Tapi pertanyaannya adalah kenapa bisa bobol? Oke. Ya kan begitu. Ini kategorinya Nah, kategorinya bobol apa kalau kata Pak Judan tadi kan hanya error saja, hanya salah ketik saja. Ya itu yang saya katakan tadi, Bung Latif, bahwa kita bisa benarkan tapi belum tentu bisa terima. Oke, ya, Pak Judan, itu. supaya Pak Nasir bisa menerima apa penjelasan tambahannya? Iya, karena kan ini proses vaksinasi itu bukan di Dukcapil. Iya. Yang mengentry data kan di pusat layanan. Oke. Jadi baiknya saya dan Pak Nasir Jamil datang ke pusat layanan itu, bertanya kepada yang ngetik, sehingga nanti Pak Nasir Jamil bisa membenarkan dan bisa mempercayai, gitu kan? Nah ini kita perlu cek ke lapangan. Ini kan, ini tidak rumit karena data Dukcapil itu misalnya Pak Nasir Jamil ketik ke Dukcapil, ya yang sudah terkoneksi data Dukcapil, di foto wajah saja itu bisa kelihatan datanya. Oke. Karena kita sudah bisa menerapkan face recognition. Tapi kita harus bersama-sama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ini pada spot-spot di mana entry-nya itu manual. Jadi data diketik langsung dimasukkan ke laptop, baru dikirim ke pusat data, satu data vaksin untuk keluar sertifikatnya. Dan disinilah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita ini perlu adanya verifikator atau autentikator. Tanpa itu, nanti semua orang bisa memasukkan nick-nya. Dan potensi untuk terjadi yang namanya error, typo, salah ketik, karena 16 digit. Salah satu huruf saja, itu sudah akan keluar data orang lain kalau nanti dicocokkan dengan data Dukcapil. Belum bisa kita punya misalnya banyak masyarakat yang mendapatkan di dalam proses pelayanannya menemukan data-data yang datanya sudah dipakai orang lain. Oh, bukan hanya di Bekasi. Mendapatkan laporan itu. Bukan hanya di Bekasi, banyak di tempat lain ya. Untuk rapat dengan Kemenkes memperbaiki sistem ini. Oke. Kenapa Pak Nasir? Kenapa sistem kita ini kan iktp dulu dibangun dengan sangat mahal, bahkan mengambil korban beberapa politisi. Ternyata kemudian hanya error satu kata aja tidak efektif sistem digital yang kita bangun. Nah itu juga menjadi pertanyaan saya, Bung Latif, ya. Belum lagi kalau kita bicara tadi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang diperbaharui dari 2008 ke 2016. Ya, 2016 sekarang 2021. Seharusnya negara ini sudah sejak awal memproteksi. Dan menurut saya juga, kasus ini sebenarnya belum bisa dikatakan selesai ketika Wasip Ridwan sudah divaksin. Ya. Bukan hanya soal verifikator atau hal lain disampaikan oleh Pak Dirjen. Ya, tapi ini problem menurut saya yang harus kita evaluasi. Saya sependapat soal itu dengan Pak Dirjen. Ya, tapi terlalu mahal kemudian pembiayaan ini, lalu kemudian ada sesuatu yang error. Dan ini kan seperti kata pepatah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Itu dia. Jadi oleh karena itu Pak Dirjen, ya saya melihat bahwa memang belum terintegrasi semuanya, ya meskipun memang tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa ini urusan Kementerian Kesehatan yang menggelar atau melaksanakan vaksinasi tersebut. Ya tapi sebenarnya kan data itu kan mereka ambil dari kementerian terkait, ya katakanlah Kementerian Dalam Negeri, di situ ada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa ini sebenarnya tidak boleh juga dianggap persoalan remeh, ya. Karena ini menyangkut dengan data pribadi dan hak negara berkewajiban dan diatur dalam undang-undang untuk menjaga dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kalau kita kemudian mengatakan ini salah ketik dan lain sebagainya, ada kesan sekali lagi Pak Dirjen, ada kesan seolah-olah kita mensimplifikasi, ya menyimpelkan, ya dan kemudian ya dalam tanda kutip menggampangkan saja, wah itu salah ketik. Itu human error karena banyak angka dan lain sebagainya,
sehingga kemudian kita tidak berusaha ya untuk kemudian mengatasi ini begitu. Ada Dan saya dengar ada usaha tadi kata Pak Judan. Sebenarnya memang poin kita bukan hanya soal apakah kemudian bisa divaksin atau tidak, tapi soal data ini tidak tumpang tindih. Tadi Pak Judan bilang akan ada kerjasama dengan BPJS juga Kominfo. Itu kira-kira memperbaiki apa? Mas Latif, Mas Pak Nasir, saat ini program vaksinasi itu belum mengambil data dari Dukcapil Kemdagri. Belum. Belum terkoneksi. Makanya kita kemarin rapat sepakat bahwa hari Jumat tanda tangan perjanjian kerjasama agar terjadi koneksi data. Sehingga besok itu diketik nick-nya, kalau nick-nya salah, keluar nama orang lain. Jadi langsung terintegrasi. Nah, sistem kalau seperti itu sudah jalan di mana Pak Judan? Bagaimana Mas? Sistem seperti itu bahwa kalau kita ketik nick, langsung nama kita keluar, divaksinasi belum jalan. Di mana yang sudah bisa kita lihat contohnya? Sekarang itu sudah ada 3.800 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Jadi di perbankan itu sudah ada 1.000 lembaga perbankan. Bank-banknya di bawah MNC juga sudah banyak kerjasama dengan Dukcapil. Kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pembuatan SIM, pembuatan paspor, ya. Di pasar modal itu sudah terintegrasi dengan data Dukcapil. Artinya Pak Judan, kejadian yang divaksinasi ini tidak usah mengkhawatirkan warga bahwa data mereka akan salah di perbankan atau di tempat-tempat lain ya? Ya, jadi kalau data yang vaksin ini nanti sudah terintegrasi dengan data Dukcapil, itu bisa mudah diautentikasi atau mudah diverifikasi. Karena ada verifikatornya yang by name, by address. Jadi modelnya itu nanti begini, nick dari penduduk dimasukkan. Nanti akan terbaca nick itu miliknya siapa. Nah, nanti kalau dia masukkan nicknya salah, terbaca nama orang lain. Bukan dia. Itu dia. Akan terbaca seperti kalau yang sekarang, diketik nicknya siapapun, datanya terus di-entry terus. Karena masih manual ya? Entry data. Baik. Manual. Baik. Pak Nasir? Problem yang kita sadari, kemudian kita perbaiki sama-sama secara lebih sistematik. Pak Nasir sudah bisa menerima? Memang kita harus memperbaiki, saya pikir itu suatu keniscayaan. Tapi ada satu yang memprihatinkan saya tadi ketika Pak Dirjen mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan belum menggunakan data Dukcapil. Jadi kita bisa bayangkan Pak Dirjen, bagaimana kemudian upaya kita untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan melakukan vaksinasi kepada warga. Lalu kemudian data itu bukan diambil dari satu lembaga yang punya otoritas. Kan begitu, kan prihatin itu sebenarnya. Dan kemudian baru akan digelar pada Jumat yang akan datang. Ya, artinya ada semacam nota kesepahaman. Jadi ini juga nanti akan berdampak terkait dengan pendataan berapa banyak sudah warga negara Indonesia yang divaksin gitu loh. Dan meskipun saya katakan ini terlambat. Tapi daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat. Tapi kan ini selalu kita gunakan. Ini semacam pernyataan klasik tapi klise begitu. Nah, karena itu sekali lagi Pak Dirjen, saya menghargai upaya-upaya pemerintah dan apalagi tadi nanti Jumat yang akan datang akan melakukan semacam kesepahaman bagaimana kemudian data-data itu diambil dari pihak yang punya otoritas, dari lembaga yang punya otoritas. Jadi saya tidak bisa bayangkan Bung Latif ketika misalnya Kementerian Kesehatan menggunakan data yang bukan dari Dukcapil, ya kan? Jadi seolah-olah ini menunjukkan jalan-jalan aja sendiri. Jadi menterinya masing-masing menteri bicara begini, yang kemudian melaksanakan lapangan juga jalan-jalan sendiri. Nah, ini yang patut yang kita prihatinkan begini. Baik. Pak Judan, supaya Pak Nasir tidak prihatin lagi, nanti hari Jumat kira-kira akan seperti apa bentuk kerjasamanya itu? Ya, kalau kita mencermati, kami ini fully backup. Ya, misalnya BPJS, untuk pelayanan BPJS-nya itu terkoneksi dengan Dukcapil, by name, by address. Tetapi ada aplikasi Piker. Piker itu khusus untuk program dalam rangka pelaksanaan vaksinasi yang ini memang diakui sedang diintegrasikan, sedang berproses dan hari ini terus kita melakukan rapat finalisasi untuk itu. Kemudian Peduli Lindungi. Kalau yang di Kemenkes yang sudah berproses dengan Dukcapil itu data untuk swab, Mas Nasir Jamil, dan data untuk
program di Rumah Sakit Wisma Atlet itu sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Namanya program aplikasi New All Report. Kemenkes yang itu sudah. Nah, tinggal yang Peduli Lindungi dan Piker ini. Nah, ini terus kita membantu dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana arahan Pak Mendagri, Pak Yudan tolong full backup ya. Kita full backup di sana. Kami sebagai penyuplai data alat verifikator dari data yang masyarakat 208 juta yang akan divaksin ini. Jadi memang programnya masih panjang, masih ada sekitar 150 juta lebih untuk yang akan divaksin. Nah, nanti modelnya adalah diketik NIK-nya. Langsung keluar datanya. Baik. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi. Pak Judan, Pak Nasir, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam. Terima kasih, Pak Judan. Terima kasih. Istri penikam pelakor di Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Ainus Prime kembali saat lagi.